Nanti acaranya santai aja Kang ya. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat semuanya. Saat ini di Cirebon jam 1:47. Kalau di Malaysia sekarang jam berapa Kang? Jam 2:47, 1 jam lebih cepat dari Indonesia. Jam lebih cepat daripada di Indonesia. Oke, kebetulan saya sendiri belum pernah ke Malaysia ya. Sekarang sudah nggak bisa sebab COVID-19. Oh, berarti sulit untuk keluar masuk itu ya penerbangan Kang ya? Ya, ini teman-teman mahasiswa di sini yang pulang ke Indonesia juga sudah tidak bisa balik lagi ke sini, masuk sini bisa. Kang Husnaini sendiri udah berapa lama sejak itu nggak ke Indonesia ini? Udah bertahan di sana berapa lama? Saya masuk sini itu September 2017 dulu. Kemudian waktu itu selama 2 tahun ke depan itu masih sering pulang. Sebab anak-anak dan istri di Indonesia, jadi mungkin 1,5 bulan, 2 bulan saya itu sering pulang pergi dari sini. Nah, kemudian sekitar setahun yang lalu istri dan anak-anak saya bawa ke sini ya sampai sekarang. Berarti sebelum pandemi itu ya? Ya, sebelum pandemi. Jadi begitu saya bawa ke sini dapat berapa bulan begitu tiba-tiba ada pandemi. Nggak bisa pulang ya? Itu sudah enggak, ya. Meskipun belum ada pandemi, ketika istri dan anak-anak di sini juga sudah nyaman ya. Hanya sekali itu pulang itu ya, hanya sekali aja. Tapi kalau nggak salah di Malaysia itu banyak sekali orang Solokuro ya, orang Takeran khususnya. Iya, banyak orang Lamongan di sini kan banyak TKI. Iya. Di Malaysia ini yang dari Lamongan kan banyak sekali. Sampai dulu tuh saya pernah dengar ceramahnya Cak Nun di tim tuh. Katanya orang Takeran itu paling terkenal. Orang Lamongan lah. Orang Lamongan terkenal tawuran. Orang Lamongan paling terkenal tawuran. Tapi sekarang ada Mas Husseini di sana ya, terkenal ini nih penggerak literasi di Malaysia ini luar biasa. Nah, memang banyak orang-orang kita itu di sini, tapi rata-rata memang tenaga kerja gitu. Jadi kesannya kalau orang Indonesia di sini ya TKI, padahal yang nggak TKI pun banyak, yang profesional atau yang mahasiswa seperti saya ini juga banyak, cuman nggak tahu ya mungkin iya kalah jumlah, kalah banyak mungkin jadi persepsinya itu atau ya kalau mungkin Malaysia TKI. Atau mungkin juga karena awal-awal orang Indonesia ke sana itu ya dari TKI dulu kan mungkin ya. Ya, bisa jadi begitu. Ada juga teman-teman yang kesini itu TKI tapi di sini dia kuliah juga ada. Ada juga yang memang di sini kuliah tapi sambil jadi TKI. Sambil kerja juga ada. Mana ada teman saya yang saya tanya begitu, kenapa nggak sambil kuliah gitu. Dia bilang saya takut soalnya visa saya visa kerja gitu. Nggak masalah sebenarnya kalau. Tapi kalau student memang di sana yang akan visa student bunyinya ya, visa pelajar gitu. Cuman teman-teman Indonesia ya sama saja di sini juga kerja. Sambil nyambi gitu ya. Sembunyi-sembunyi gitu ya. Maksudnya tidak terang-terangan. Masih bisa banyak di teman-teman yang penghasilannya gede-gede itu di sini. Ya mungkin karena teman saya visanya visa kerja. Iya, ada juga yang bisa pelajar tapi dia kerja. Orang Indonesia kan bisa saja itu. Dia bisa pelajar tapi di sini bisnis banyak. Banyak itu. Tinggal saya pernah kita nulis bagaimana orang Indonesia kok dilawan, buku orang Indonesia kok dilawan itu karena memang orang Indonesia itu lucu-lucu. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang kita nggak duga itu kok bisa begitu ya. Bonek gitu ya. Iya. Maka saya menyimpulkan ya, teman-teman Indonesia yang kuliah di sini itu ada 3 jenis. Yang pertama bisa jadi dia pintar, berprestasi, sehingga mungkin dia dapat beasiswa. Ada yang tipe kedua, mungkin dia anaknya orang punya gitu ya, atau dia di rumah pejabat, sehingga dia
di sini bisa kuliah. Tapi yang terbanyak itu yang jenis ketiga, nekat. Di sini hutang, kemudian di sini bisa sekolah sampai lulus itu banyak. Yang jenis ketiga ini banyak sekali di sini itu. Paling banyak berarti ya? Dari teman-teman ya, yang sudah master, doktor banyak. Kalau yang anak S1 mungkin rata-rata masih orang tua lah ya. Tapi yang tipe nekat-nekat ini banyak. Kalau kampusnya bervariatif atau di beberapa kampus saja terus pusatnya teman-teman Indonesia? Iya, ya sama dengan Indonesia lah. Banyak kampus di Malaysia ini. Kebetulan saya ambilnya di International University. Jadi kampus internasional. IIUM itu kan International Islamic University Malaysia. Kampus internasional. Tapi selain itu juga banyak di Malaysia, sama dengan di Indonesia lah. Tinggal pilih sesuai jurusan atau bidang yang mau ditempuh. Mohon maaf tadi saya ada gangguan, screen saya jatuh. Oke, mohon maaf Kang, bisa diulangi tadi yang kalau Kang ya, jadi ini kan kampus ya. Kampus di Malaysia ya sama dengan di Indonesia, banyak pilihan. Iya. Ya. Hanya saja saya ini ambil di IIUM. IIUM itu International Islamic University Malaysia. Kampus Islam internasional lah. Saya ambil di situ. Tapi selain itu juga banyak. Ada UKM, macam-macam lah. Saya juga nggak hafal tuh. Oke, kalau ini perlu kenal lebih mendalam ya. Kalau Kang Husnaini ini aslinya orang Lamongan ya? Ya, desanya Takerarjo, kecamatannya Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kalau saya sendiri dari Kranji, Kecamatan Paciran, Lamongan. Ya. Dulu kan Takerarjo itu masuk Kecamatan Paciran juga sama dengan Kranji kan. Oh gitu. Kemudian bisa kecamatannya ikut Solokuro. Kalau Kang Husnaini sama Gus Rijal itu satu angkatan ya? Jadi saya manggilnya Rijal ya. Rijal itu teman saya dulu kuliah di IAIN Surabaya. Sekelas? Dia ambil syariah, saya pendidikan tarbiyah. Tapi kita sejak awal tuh tinggal di pesantren di Wonocolo itu namanya pesantren mahasiswa An-Nur. Pengasuhnya itu Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said, dulu belum doktor beliau. Saya dan Rijal tuh mondok di situ dulu, tidak satu kamar tapi dekat. Ada banyak hal yang mendekatkan kami, antara lain ya kami sama-sama anggota Satrate. Nah, terus dulu keluar dari An-Nur itu kami cari kontrakan 4 orang, saya Rijal dan 2 orang lagi. Jadi sih sampai kita sama-sama lulus. Cuman Rijal di syariah, saya di apa itu tarbiyah. Berarti angkatan 2003 Kang ya? Ya, mestinya saya kan telat 2 tahun. Jadi secara usia itu mestinya Rijal itu di bawah saya, sebab saya masuk kuliah itu setelah saya diploma dulu, jadi ada selang setahun gitu. Akhirnya saya masuk baru 2003. Pantesan saya kok itu jenengan kan guru di sempat ngajar di Al-Islah ya sebelum kuliah. Ya, saya alumni situ. Ya, kebetulan Eko itu kan pernah saya berteman di Bayangkara dulu, aktif kan di Bayangkara Paciran tuh. Di Polsek gitu. Terus di Lipia itu juga ketemu, kebetulan adik kelas saya di Lipia. Ya. Suara saya jelas nggak? Jelas. Kepada temen Pak Mukhlisin Lamongan, monggo agar di mute suaranya. Muslihin Lamongan, mohon di mute suaranya. Oke, kita lanjutkan. Mohon di mute dulu Pak Muslihin. Pertanyaan ini
ke penulisan, Kang. Kalau dulu waktu sekolah sudah mulai nulis atau baru ketika aktif kuliah, Kang Hussein? Saya ketika mondok di Anu, Di Surabaya itu. sama Rijal itu, ya saya lihat dia ini aktif nulis gitu ya, bukunya banyak. Nah terus saya mikir, ini satu angkatan kok bisa nulis, dimuat di koran, bukunya banyak. Nah terus saya belajar, saya suruh Rijal untuk mengoreksi. Waktu itu dia sudah bekerja di majalah Aula NU. Aula NU Surabaya. Waktu itu dia, sebelum itu dia sudah di Harian Bangsa. Coba ini kamu lihat tulisan saya ini bagus tidak? Tiba-tiba oleh dia kapan itu dimuat di resensi majalah di NU Online itu pertama kali. Nah dari situ terus saya belajar terus saya tunjukkan ke dia, saya suruh lihat, saya kasih kesempatan untuk kasih masukan dan lain sebagainya. Di situ saya mulai nulis. Tapi dulu saya nulis artikel atau resensi untuk koran dan majalah kebanyakan. Sebab kan waktu itu dapat uang ya. Jadi tujuan saya itu ya ingin dapat uang juga antara lain. Dan selama saya kuliah itu, seingat saya dalam 1 minggu itu saya bisa 3 atau 4 kali dimuat. Dalam 1 minggu itu bisa dipastikan ada 3 atau 4 tulisan saya, entah itu artikel ataupun resensi buku itu dimuat di media Harian Bangsa, pernah Kompas Jatim, Surya, Jawa Pos, Duta Masyarakat, macam-macam. Itu setelah proses itu berapa lama prosesnya itu dari belajar sama? Saya sejak 2006. Saya sejak 2006 nulis itu. Saya lulus kuliah itu kalau nggak salah 2008 Pak. Ya 2008 kalau nggak salah. Sampai sekarang ini. Jadi saya sejak 2006 nulis itu. Selain dengan Gus Rijal, lebih banyak ke buku atau memang otodidak atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu, Kang? Enggak pernah, saya ya begitu saja, saya nulis, tanya ini gimana caranya begini, dikasih tahu, saya nulis. Makanya saya itu sampai sekarang berpendapat bahwa orang bisa menulis itu sesungguhnya, orang punya karya tulis itu sesungguhnya bukan karena dia membaca teori-teori buku menulis atau mengikuti seminar-seminar menulis, bukan. Teori seminar itu penting, tapi supaya Anda punya karya tulis, ya Anda harus menulis. Jadi kalau nggak menulis, membaca saja, ya nggak bisa-bisa. Nah kalau sudah menulis, terus ingin meningkatkan kualitas tulisan, itu 2 caranya, dengan terus menulis dan semakin serius membaca. Begitu. Banyak orang butuh buku nggak bisa nulis. Orang bisa nulis, nggak butuh buku, jelek tulisannya. Punya karya tulis, ya. Tapi karya tulisnya muter-muter saja. Nggak berkualitas. Orang yang nulis tidak baca itu kelihatan tulisannya. Dia hanya muter-muter kata di otak-atik gatuk. Jadi nulis dulu istiqomah. Kalau ingin bagus tulisannya membaca. Cuman bedanya kalau Kang Hussein ini kan sama Gus Rijal ini kan pernah satu pondok, ya satu asrama, terus satu kos-kosan. Kalau saya ini baru berteman Facebook, baru kemarin saya wawancarai langsung, tapi sampai sekarang itu belum pernah ketemu. Jadi ya, saya juga ilmunya juga masih online gitu ya. Jadi masih. Saya sekarang ini ya juga jarang, sesekali saja jabrian. Oh gitu ya. Nah, karena sudah masing-masing anu ya. Sekarang kan sudah main, ya sudah pinter nulisnya. Jadi kalau sama saya ya tetap saja guyon. Nggak pernah ngomong serius-serius, nggak pernah. Memang beliau kan raja guyon. Nggak cuma nulisnya, nggak cuma baca, nggak cuma ngomongnya, isi tulisannya pun banyak bermuatan lucunya. Oke, selanjutnya terkait dengan karyanya ini, kalau boleh tahu
Kang Husna ini ada berapa karya ini yang sudah dibukukan di Sejak penerbit? saya 2006 tadi itu, Iya. meskipun tidak semua saya catat ya, sampai sekarang itu tulisan saya yang dimuat di media, baik itu resensi, artikel, di koran, majalah, di online, macam-macam lah. Mungkin lebih dari 500 judul sampai sekarang. Karena tidak semua saya rekap dulu awal-awal tulis ya, setiap dimuat saya catat, sekarang enggak. Itu kalau yang di media. Kalau yang buku itu saya mulai nulis kalau nggak salah 2010 apa ya. Itu yang saya tulis sendiri itu ada sekitar 11 kalau nggak salah. Dan semuanya itu penerbit mayor, artinya ada di Gramedia kecuali hanya beberapa. Tapi yang antologi maupun yang saya sunting tulisan orang atau pikiran orang saya sunting dari buku, kalau ditambah itu mungkin lebih dari 30-an judul kayaknya. Kalau semua itu ya, saya lupa ya, sekitar itulah. Jadi ada sekitar itu. Itu dari beberapa penerbit atau Ya, kan ya sebagian pasti. di Kuanta ya? Ya, itu kalau buku pribadi saya selalu berusaha untuk bisa terbit di penerbit mayor. Hampir semua yang buku saya pribadi yang saya tulis sendiri itu penerbit mayor, kecuali beberapa yang memang saya perlukan untuk bukan penerbit mayor. Tapi kalau buku antologi maupun suntingan ya tergantung kesepakatan kan. Kan itu banyak orang, jadi tidak berhak dong saya yang menentukan harus begini-begini kan enggak. Begitu. Kalau itu Kang, apa buku ke penerbit mayor itu rata-rata diajukan atau sebagian diminta untuk diterbitkan di sana? Jadi begini ya, penerbit itu kan secara umum kan ada dua. Yang pertama kan penerbit mayor. Kalau penerbit mayor itu berarti penerbit besar yang kalau tulisan kita itu diterbitkan di situ nanti akan dijual oleh mereka di Gramedia. Kitanya dibeli. Biasanya dikasih sekian persen dari hasil penjualan buku di Gramedia itu. Termasuk kita pun kalau ingin punya bukunya ya harus beli. Tapi untuk bisa diterbitkan di penerbit mayor tentu harus diseleksi oleh mereka, direview. Jadi kita itu ketika diajukan harus nunggu review apakah diterbitkan atau ditolak. Itu kalau penerbit mayor. Kalau penerbit indie ya tergantung uang kita. Kita punya uang ya hanya tak berapa. Kemudian apa? Dipasarkan jual sendiri. Kemana berapa monggo. Jadi masing-masing ada kelemahan, kelebihan masing-masing. Tapi kalau ini apa namanya biasanya itu gini Kang, kita sendiri itu kalau mau nulis ya, khususnya kalau pengalaman saya ya, selama ini kan belum pernah dimuat di koran, kecuali atas apa ya, saya belum pernah mengajukan tulisan di koran kemudian diterima gitu ya. Tapi pernah tulisan saya dimuat di koran tanpa izin gitu. Nah, saya sendiri itu mental bahwasanya tulisan saya itu layak dimuat di satu koran atau di media tertentu. Nah, itu untuk menguatkan itu gimana? Kalau dulu ya pengalaman saya untuk bisa menulis di media, itu pertama saya harus mengamati media itu yang dibutuhkan tulisan apa. Misalnya mau kirim ke duta masyarakat umpamanya, saya harus tahu kira-kira dalam koran duta masyarakat ini apa tulisan yang diperlukan. Misalnya cerpen dari apa biasanya dimuat. Itu harus kita riset dulu. Nah kemudian kalau sudah kita menemukan, oke, saya akan kirim artikel. Artikel itu setiap hari kecuali minggu misalnya. Kita harus tengok di koran itu yang mau kita kirim itu modelnya seperti apa, korannya seperti apa, memberitakan politik kah apa. Kemudian apa yang sedang aktual itu hangat diperbincangkan di situ. Apa? Sehingga nanti ketika kita nulis itu tahu
kita harus tulis apa. Terus diperhatikan panjangnya kira-kira berapa. Semua itu harus terpenuhi kalau mau berkirim ke media massa. Dan jangan nyerah hanya sekali sudah ditolak, sebab kadang-kadang tidak dimuat tuh macam-macam. Bisa jadi tulisan kita bagus tapi kepanjangan. Bisa jadi nggak panjang, pas, bagus tapi nggak aktual. Orang pada ngomong COVID-19, kitanya ngomong yang lain. Nah itu terus, kalau saya akan saya coba sampai tembus. Kalau di media, begitu. Kesalahannya teman-teman itu kadang mau ngirim ke satu media tapi dia nggak pernah tahu medianya. Kan teman-teman nih saya lihat banyak termasuk penulis buku yang belakangan ini. Dia ingin terbit di penerbit mayor. Terus kita tanya, emang penerbit mayor mana yang kamu tuju? Dia nggak tahu. Bagaimana mungkin orang mau menerbitkan buku, dia nggak tahu mau terbit di mana. Kan paling tidak dia tahu. Kalau misalnya saya mau menerbitkan di Kuanta, paling tidak dia harus riset. Kuanta itu apa, yang dimaui naskah seperti apa, cara terbitkannya gimana, kirimnya, kan begitu mestinya. Disinilah yang saya maksud, seorang penulis harus membaca. Jangan kita ingin kirim ke tulisan, tapi kita nggak ngerti media itu apa, afiliasinya kemana, karena kita nggak pernah baca, maunya dimuat aja, maunya jadi penulis. Tiba-tiba nanti belum bagus tulisannya, tiba-tiba jadi pemateri. Tiba-tiba bilang bahwa master ini penulis 50 buku, padahal enggak, bukunya baru satu, yang lainnya itu antologi. Banyak yang seperti itu. Saya tengok itu, perasaan bukunya baru satu, itu pun indie. Ditulisnya master ini, misalnya Master Mas Hari, umpamanya penulis 50 buku padahal bohong. Nah, jangan seperti itu. Jadi boleh saja berbagi apa saja sesuai kemampuan, tetapi kalau sudah menjual, itu Anda harus memberikan sesuatu yang imbang dong dengan harganya kan. Kalau kita sudah membuka sebagai master tertentu kan orang bayar tuh. Iya benar. Padahal kita nggak master. Ini publik gitu ya. Berarti penerbit itu ibaratnya perempuan atau mertua yang ingin kita lamar ya. Jadi harus kenal si dia dan siapa dia yang mau kita tuju dan mertuanya bagaimana supaya mudah diterima gitu lamarannya. Boleh seperti itu ya, yang jelas pokoknya setiap apapun yang mau kita lakukan kita harus ngerti. Kita mau ke Surabaya kan harus jelas kemana kan begitu. Jangan yang penting Surabaya kita nggak tahu kemana, karena tahu kemana itu menentukan berapa uang atau sangu yang kita bawa. Sama dengan kita menulis, mau ke Kompas, datanya harus kuat, literaturnya harus jelas, karena Kompas biasanya gayanya begitu. Kalau ke media ini harus seperti apa gayanya kan begitu. Kalau kita nggak tahu, tiba-tiba media NU kita kirim tulisan tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah yang nggak dimuat, karena kita nggak riset. Iya benar. Banyak seperti itu, saya sering menjumpai. Manusia itu rata-rata kan punya ingin. Ingin itu kan berarti ya keinginan. Tapi mau itu belum tentu. Banyak orang yang ingin jadi penulis, tapi tidak punya kemauan. Kemauan itu terkait dengan usaha, kerja keras. Itu yang harus imbang antara keinginan dan kemauan itu harus. Oke, selanjutnya terkait dengan sahabat Pena Nusantara ini. Ini komunitas ini kan saya dengar sudah cukup lama, tapi saya sendiri memang belum berani bergabung karena saya belum istiqomah dalam menulis. Nah, kalau Kang Husnaini ini kalau tidak salah sebagai inisiator atau pendirinya ya. Itu sejak tahun berapa dan sekarang anggotanya berapa? Sahabat Pena Nusantara itu kan grup WhatsApp ya. Dulu saya buat tuh tahun 2015. Tujuan saya itu simpel. Orang-orang yang senang nulis, ingin punya karya tulis, ya mari ada di situ saja. Caranya dengan apa? Ya dengan bergesekan dengan sesama penulis, saling sharing atau apa, kan itu bisa memacu semangat. Atau kalau misalnya yang bersangkutan sudah banyak tulisannya, nggak ngerti caranya terbitkan, nggak ngerti caranya jual, kan paling nggak di situ ada banyak yang bisa
ajak sharing. Dan kita juga menulis buku-buku antologi bersama. Biasanya 6 bulan sekali. Sekarang kita sedang menyiapkan buku tentang COVID. Tapi yang paling saya harapkan itu kalau anggota-anggotanya itu bisa menerbitkan buku mandiri. Karena inspirasi atau semangat kemudian dia menulis buku sendirinya itu insya Allah yang selalu kita support. Nah, anggota itu menurut saya jangan lebih dari 50. Yang penting aktif. Sekarang ini ada sekitar 30-an. Jadi saya senang kalau ada anggota itu yang punya karya, tulisannya dimuat di sini, terbitkan di situ. Itu saya senang. Insya Allah kalau saya tahu jalannya ya saya bantu jalan terbitkan. Bahkan misalnya minta rekomendasi atau testimoni juga kita kalau dia punya lembaga terus perlu pelatihan atau juga boleh. Jadi lebih pada itu. Nggak ada pengurus struktur itu nggak ada di SPN. Struktur itu akan membuat organisasi itu kaku. Kayak organisasi apa gitu enggak. Kalau yang di website itu website yang mana? Kan punya website itu Sahabat Pena Nusantara. Ya, itu ya yang ngelola ya yang memang seneng gitu saja. Ada di antara kita yang seneng YouTube ya dia yang ngelola YouTube-nya. Tidak harus dia jadi apa gitu, enggak ada begitu. Lebih pada sukarela. Yang penting dan nggak ada bayar, nggak ada di situ uang kecuali kalau misalnya kita mau terbitkan atau perlu apa baru kita urunan. Berarti nggak ada iuran gitu kan? Pokoknya tujuan saya nggak ada gitu-gitu. Tujuan saya yang penting sebanyak mungkin orang yang ingin punya karya tulis dan senang menulis, punya wadah, punya tempat. Karena gini kan, kalau kita sering nulis, kemudian tiap hari kita share ke grup yang bukan grup penulis, apalagi bukan seperti Sahabat Pena Nusantara, kan orang sebel dong. Iya benar. Dianggap pamer dan lain sebagainya kan sering begitu di kebanyakan grup. Kalau di grup SPN insya Allah enggak, malah kita apresiasi. Senang saya. Dan banyak itu yang kreatif. Kalau kegiatan diskusi materi gitu di grup WA gitu pernah nggak? Ya, tapi sekarang kita ini akhir-akhir ini kita biasanya Zoom. Kita usahakan tiap bulan sekali. Nanti yang ngasih materi ya bergantian. Jadi sejak pandemi ini kita kebanyakan lewat Zoom. Biasanya kita share di grup atau apa yang jelas pokoknya kita Zoom. Jarang gitu. Kalau dulu kan kita 6 bulan sekali jumpa muka, sekarang enggak. Oh iya, yang kita Zoom. Ya. Ya dulu sering. Sekarang enggak. Kita Zoom. Karena kan keadaan enggak memungkinkan ya. Terus saya tidak ingin komunitas penulis itu formalitas sekali. Seperti harus punya sertifikat, harus ada ADART, padahal karyanya nggak ada. Nggak begitu. Penulis itu lain dengan guru. Penulis itu bukan dibuktikan dengan sertifikat, tapi dibuktikan dengan karya. Iya, kalau guru atau pegawai negeri kan ada ID card gitu ya. Kalau penulis ya apa? Karya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebelum nanti saya serahkan sekitar 5 menit lagi untuk pertanyaan ke para pendengar atau peserta. Nah, yang terakhir, ini apa kira-kira kiat-kiat yang bisa kita lakukan bagi pemula khususnya yang mau nulis, yang mau menerbitkan buku tapi nggak pede gitu kan, nggak pede untuk menulis. Kadang-kadang gini, saya kan punya grup WA komunitas sahabat literasi di satu kampus. Nah itu anggota baru itu rata-rata silent reader, hanya membaca tapi nggak menyimak, hanya menyimak dan membaca saja, tapi nggak mau komentar dan nggak mau mengirimkan tulisan. Alasannya malu dan sebagainya. Itu kira-kira resepnya gimana supaya berani? Kalau saya menganjurkan siapa saja yang memang ingin nulis, ditulis saja. Kalau misalnya dia malu, nggak usah di-share, dikumpulkan saja di file secara istiqomah gitu ya. Nggak usah panjang-panjang, sepanjang status saja.
1-2 paragraf. Tapi yang istiqomah, kalau nggak bisa tiap hari, ya seminggu 3 kali lah. Masa nggak bisa buat tulisan 2 paragraf. 1 minggu 3 kali. Tapi yang istiqomah dan yang serius, jangan tulisan ngaco. Nah, kalau nanti sudah terkumpul banyak, coba deh gabung dengan, kalau sudah terbiasa istiqomah ya, gabung dengan komunitas penulisan, entah SPN, entah yang lain yang sekiranya mendukung. Terus ditunjukkan itu, di-share ke grup, nanti kan ada respon. Sering menurut kita jelek, tapi orang lain senang. Nanti kalau udah banyak sekali dikumpulkan, kalau malu diterbitkan di media massa, dikumpulkannya jadi sunting, jadi buku. Minta bantuan orang-orang yang mau membantu. Saya kira di SPN banyak itu teman-teman yang diajak sharing, dimintai bantuan, saya kira mau. Nah, insya Allah nanti kalau sudah terbit satu karyanya, meskipun masih malu mengirimkan media, tapi sudah terkumpul yang dikit-dikit tadi, kemudian jadi buku, insya Allah nanti PD-nya akan muncul. Apalagi kalau melihat bukunya dikomentari orang, diresensi. Tapi yang serius, memang semua kan harus diawali dengan keseriusan. Jangan percaya dengan iklan-iklan pelatihan menulis 1 hari kata siapa. Segala sesuatu yang instan itu nggak ada. Semuanya itu proses. Nggak ada orang baca kitab kuning 24 jam kata siapa. Kalau memang betul-betul belajar, ya lama. Semua itu lama, nggak ada yang instan. Yang instan itu bohong. Atau memang itu merek jualan, termasuk menulis. Maka kata A.S. Laksana itu, cerpenis itu, kan dia bilang begini, tidak benar bahwa untuk bisa bagus mutu tulisan kalau dengan cara menulis, kata dia. Bukan hanya dengan itu, tapi harus terus belajar menulis. Jadi bukan hanya terus menulis, tapi dia terus belajar memperbaiki tulisan. Saya setuju itu. Nggak ada sesuatu yang instan tuh. Apapun, mau belajar bahasa, mau apa, semuanya butuh proses dan panjang. Makanya yang serius kalau belajar apa-apa, jadi ustadz yang serius, intelektual yang serius. Jangan jadi ustadz yang instan ya. Iya, semuanya. Rijal itu tulisannya bagus seperti itu. Rijal itu ibaratnya hidupnya itu bermandi buku. Cek aja ke rumahnya itu. Saya tahu banget dia itu hidupnya dengan buku. Dia membaca pun tidur, membaca apapun baca. Saya kira banyak penulis yang hebat-hebat itu begitu. Nah sekarang dicermin aja, kalau misalnya tulisan saya kok nggak bagus-bagus lah, coba diintrospeksi Anda baca buku berapa buku dalam 1 minggu. Kadang-kadang belinya banyak, difoto, habis itu dibaca 1 lembar udah. Kan begitu. Oke. Terus takut dikritik, takut. Ya ini takut dikritik ini ya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang peserta yang sudah hadir untuk bertanya. Silakan langsung dibuka mic-nya saja. Pak Agus Liadi dari Bantaeng mau bertanya barangkali? Atau Ibu Yuni? Mbak Fatima? Atau Mas Nasar? Oke, silakan Pak Agus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mas Usnen ini ya jadi kata guru imajiner ya, beliau guru imajiner saya. Dan saya bercita-cita kemudian bisa beliau meskipun beberapa langkah saja, karena kalau mau mengikuti sudah terlalu jauh beliau. Ya. Jadi saya sebentar sedang menjaga spirit juga supaya bisa melakukan tulisan. Hanya saja memang ya mungkin karena Mas Husnain ini pernah beberapa kali membaca tulisan saya, kira dari tulisan-tulisan itu yang pertama aspek yang saya perbaiki. Jadi dari aspek yang harus saya perbaiki. Kemudian kedua ada memang seperti dalam 3 pekan terakhir ini, karena ada kondisi baik dari kondisi kesehatan, kemudian
ada kondisi di mana ketika ada teman yang minta tolong seperti dibantu dikerjakan tugas kuliah S2-nya, kemudian ada adik yang ikut persiapan DAM, LID, dan sebagainya. Seringkali itu membuat sehingga agenda-agenda yang saya niatkan untuk tulisan-tulisan itu terkadang tertunda. Jadi mungkin dari pengaturan waktu yang masih belum konsisten. Karena kapan ada yang seperti itu, terkadang masih anggaplah pekan ini saya berniat nulis, tapi nyatanya tidak selesai. Tapi selalu ada gagasan, tapi terkadang tidak tuntas. Kira-kira bagaimana mengatasi ini? Jadi ada pertama, apa yang harus saya perbaiki dari tulisan-tulisan saya selama ini, karena mungkin Mas Husneni sudah pernah membaca beberapa. Dan kedua yang tadi terkadang masih kurang konsisten. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, silakan kepada Kang Husneni untuk menanggapi pertanyaan pertama dan kedua dari Pak Agus Riyadi. Mas Agus Riyadi ini saya salut karena saya kenal beliau ini dari tulisan-tulisannya. Saya sebenarnya nggak kenal, saya lebih banyak baca tulisan-tulisannya, terus saya tengok di Facebook. Akhirnya saya kenal. Kemudian saran saya yang selalu saya sampaikan, kalau banyak nanti dikumpulkan saja tulisannya itu. Terus nanti kita jadikan buku, insya Allah saya siap bantu. Kalau tulisan Mas Agus Riyadi itu sudah pasti itu dari bacaan banyak, saya tahu itu. Kalau beliau menulis itu membaca dulu buku ini, buku itu, tipannya ketat. Kalau nulis itu sudah bagus lah. Cuman kalau misalnya gagasan yang sudah terkadung nempel terus khawatir hilang, kalau saya biasanya saya catat di itu note HP itu. Misalnya saya kemana gitu ya, kemudian ada ide yang melintas, kan belum sempat nulis tuh. Atau bisa juga sudah sempat saya tulis tapi kemudian ada kesibukan lain, Ustadz Mas Hari ngajak Zoom kan, terus buyar. Nah simpan aja di note HP, catatan dulu kan ada di HP kita. Boleh juga di begitu, atau bisa juga di WhatsApp terus dikirim ke nomornya sendiri atau ke nomor istri, kan bisa. Jadi nggak hilang. Terus nanti ketika slow atau nganggur, nah kita teruskan. Saya sering begitu itu. Membaca buku. Biasanya ya kalau penulis itu membacanya kan bukan membaca untuk cari informasi ya. Kebanyakan seorang penulis kalau membaca kan membaca analitis atau dia cari bahan. Baru kita baca satu halaman kan banyak itu ide yang muncul biasanya. Nah kita kan nggak sempat, masa langsung nulis kan enggak. Lanjutkan aja bacanya, tapi ide-idenya itu diaruh dulu, catat-catat dulu. Nanti insya Allah kalau udah slow atau nganggur waktunya itu bisa dikembangkan. Saya kira itu Mas Agus Riyadi yang biasa saya lakukan. Oke, sudah cukup Pak Agus Riyadi? Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk selanjutnya ini ada satu pertanyaan dari Mbak Fatima R di kolom chat. Apakah setiap penerbit mayor punya syaratnya sendiri-sendiri atau ada standarnya yang khusus yang sudah disepakati bersama? Pertama, biasanya kita bisa lihat di flyer